Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suprianus Gule, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 25412344. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA Santa Maria 1 Bandung. Pada hari ini, tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Fase E, kelas 10 di SMA Santa Maria 1 Bandung. Selamat menyaksikan. Sikap. Silakan. Beri salam. Selamat siang, silakan duduk. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sehat semua? Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Satu orang, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Angelo, silakan pimpin doa. Baik, Pak Golo dan teman-teman sekalian, saya akan memimpin doa pada hari ini. Izin doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Putra, selamat siang Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Engkau telah memberi kesempatan kami untuk berkumpul dan belajar di kelas ini. Dan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Kudus. Amin. Terima kasih Angelo. Silakan duduk. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Ya, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita ice breaking dulu. Minta tolong untuk siapa yang berani memimpin ke depan? Silakan Julie dan Nathan. Kamu bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, maju satu langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, mundur dua langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, mudah badanmu sambil bergoyang sambil tertawa, bertepuk tangan. Kamu bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan. Terima kasih Julie dan Nathan sudah memandu ice breaking pada siang hari ini, sehingga masih ngantuk? Aneh banget. Kok kamu nggak ngantuk? Bukannya ngantuk setelah makan siang? Berarti kamu memang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman, ada banyak pengalaman. Kamu punya pengalaman? Ya. Ada banyak pengalaman di zaman sekarang, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun, ya, banyak menggunakan cara tentu yang tidak baik untuk menjatuhkan orang lain. Siapa yang pernah jatuh karena orang lain? Angkat tangan. Atau siapa yang pernah menjatuhkan orang lain? Kok kamu kayak orang suci semua? Tapi dalam kondisi yang sedang ramai di luar sana, banyak sekali perampok, ya, banyak sekali yang menjatuhkan orang lain melalui karir dan segala macam. Pada hari ini kita akan belajar banyak hal tentang itu. Ya, apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Itu adalah hukum alam. Ya. Minggu lalu kita sudah
belajar tentang sumber-sumber apa? Sumber-sumber mengenal Yesus. Di dalam gereja Katolik ada 3 sumber mengenal Yesus. Apa saja itu? Masih ingat? Siapa angkat tangan? Siapa yang bisa? Sip. Apa saja? Yang pertama adalah tradisi, Tradisi, kitab suci, kitab suci. dan magisterium. Terima kasih, tepuk tangan buat teman kita. Benar, ada kitab suci, ada tradisi dan magisterium. Itu sumber iman di dalam gereja. Maka dari situ kita belajar dan mewariskan sampai sekarang. Ya, sumber iman itu dari kitab suci, kita belajar A, B, C, dan Z. Oleh karena itu, Pak Gula ada pertanyaan buat kamu semua. Ya, mengapa gereja berperan penting? Ya, mengapa gereja berperan penting dalam meneruskan ajaran tentang Yesus? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Pak. Siapa? Chris. Christian, Pak. Silakan, Chris. Karena menurut saya, gereja itu tidak hanya menceritakan Yesus sebagai tokoh masa lalu, tetapi gereja juga menghadirkan nilai-nilainya, dalam kutip itu Yesus itu sendiri, sebagai pedoman iman di zaman sekarang, Pak. Tepuk tangan buat Chris. Ya. Itu jawaban dan juga sekaligus penekanan bagi kita bahwa kitab suci atau ajaran tentang Yesus itu tuh tidak hanya bicara tentang ajaran saja, tetapi harus beriringan dengan sesuatu yang hari-harinya. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Setuju? Setuju. Jadi tolong dari sekarang kita menjadi pribadi yang paham tentang ajaran gereja, sekaligus bisa menghadirkannya melalui kegiatan sehari-hari. Sehari-hari itu di sekolah, terus di mana lagi? Di rumah, di gereja, dan di lingkungan masyarakat. Itu. Pertanyaan yang kedua buat kamu. Sumber manakah? Nah, yang tadi ada 3 kan? Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Sumber manakah yang paling membantu kamu memahami Yesus? Kira-kira ada salah satu? Saya, Pak. Silakan, Cikal. Menurut saya yang paling membantu adalah kitab suci, Pak. Karena bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Dan bisa dibaca sendiri sehingga hubungan dengan Allah serasa lebih intim dan personal, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan buat Cikal. Punya pengalaman yang berbeda. Dari Cikal menjelaskan bahwa kitab suci bisa dibaca kapanpun. Ya, teman-teman. Itu sumber iman. Jadi dimanapun kita harus membaca kitab suci. Menghayatinya. Tadi Cikal menjelaskan bahwa dimanapun kita berada, tidak ada alasan lagi gitu. Apalagi sekarang sudah dipermudah dengan digital. Kita bisa baca dan merenungkan pengalaman kita. Nah, itu tentang materi kita minggu lalu. Puji Tuhan kamu masih ingat ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan masuk ke materi. Pak Gulu ada pertanyaan buat kamu. Apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar istilah kerajaan Allah? Apa yang terlintas yang kerajaan Allah nih? Jadi kamu, ya silakan Zok, kepikiran apa? Kalau saya sendiri sih Pak, sering dengar itu kerajaan Allah tuh kayak tempat kedamaian lah Pak, peristirahatan abadi. Jadi kita tuh bakal bahagia gitu Pak di sana. Ya, kata Enzo. Tepuk tangan lagi buat Enzo. Kerajaan Allah, sesuatu atau tempat yang damai, yang apa tadi tidak banyak masalah, selalu bahagia, kata Enzo ya, menjelaskan. Jadi itu konsep kerajaan Allah bagi Enzo. Di umur atau di kelas 10 begini, Enzo memahami bahwa kerajaan Allah kurang lebih begitu. Pertanyaan kedua, nah ini hari-hari nih, contohnya apa ya yang bisa menunjukkan bahwa kita tuh sudah paham tentang kerajaan Allah? Ada yang bisa bantu? Contohnya, Jordan? Jadi menurut saya sikap-sikapnya, menurut saya itu sikap-sikapnya tuh bisa kayak hal-hal kecil sih Pak, kayak menolong teman ataupun mungkin bergaul dengan teman-teman yang di kelas itu tuh suka pendiam gitu Pak, karena kan dari diceritakan pada kitab suci, Yesus itu sering merangkul kepada orang-orang yang memang disingkirkan di masyarakat. Terima kasih buat Jordan, mantap. Teman-teman, hadir untuk orang lain seperti yang dijelaskan oleh Jordan itu meskipun sederhana tapi sudah menunjukkan bahwa dia adalah sesama, dia adalah saudara. Itulah kerajaan Allah. Tidak melihat dia agamanya apa ya, dia dari suku mana ya, begitu. Tetapi sesama bagi orang lain, hadir dalam bentuk apapun untuk orang
lain. Jadi silakan diperhatikan bahwa kondisi seperti ini hari-harinya begitu. Hadir untuk keluarga, papa mama di rumah, sesama di sekolah, dan segala macam. Ini real dan seringkali terabaikan karena kita hanya fokus pada diri sendiri. Nah, itu konsep kerajaan Allah. Kenapa materi ini disampaikan ke kamu di kelas 10? Supaya dalam perjalananmu yang cukup panjang ini mulai paham bagaimana saya menanamkan benih-benih kasih kepada orang lain dan sesama. Sepakat? Sepakat. Ini tujuan pelajaran kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Murid memahami pribadi Kristus yang mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Begitu. Jadi pada hari ini kita mau memahami bahwa Yesus dalam kehidupannya berjuang loh untuk memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah kepada sesama dan kepada manusia. Oke ya? Oke, Pak. Baik teman-teman, sekarang Pak Gulo akan memberikan sebuah film buat kamu ditonton gitu ya, sebagai pengantar dalam pembelajaran kita. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, itu video yang mengantar kita pada materi hari ini. Teman-teman, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan di atas, ada poin-poin apa saja yang menarik tadi dari video itu? Satu-satu kata saja, tidak apa-apa. Kebangkitan, Pak. Kebangkitan. Apalagi? Tobat. Angelo? Pengampunan. Lalu apa lagi? Kepikiran apa, Cikal? Belas kasih. Ini sesuatu yang sangat mendasar. Apa lagi? Dari sisi anak sulung, kita kepikiran apa? Iri dengki, Pak. Marah. Dengki. Dari ayah sudah ya, pengampunan. Apa lagi? Kasih yang sangat luar biasa. Dari anak bungsu apa? Pertobatan. Tapi yang jauh lebih penting di situ adalah apa? Kesadaran. Karena dia sadar bahwa melakukan sebuah kesalahan, maka ada gerakan yang membuat dia berakhir pada aksi, yaitu datang ke rumah. Tapi ini adalah kuncinya. Apa itu? Kasih. Kenapa kita harus mengasihi? Ada yang membantu? Kenapa kita harus mengasihi orang lain? Karena Allah adalah sumber kasih di dalam kehidupan dimanapun kita berada. Namanya kasih berarti sesuatu yang bersumber dari kepunyaan. Ya, memberi itu kan belum tentu bukan dalam konteks banyak ya memberi. Bisa juga kita memberi dalam konteks keterbatasan, benar ya? Tapi yang jelas kita punya dulu. Misalnya saya punya barang, maka saya memberi untuk membantu orang lain. Saya punya kasih, maka saya membantu orang lain. Itu kata kuncinya. Sekarang Pak Gulo ada pertanyaan buat kamu semua. Apa motivasi anak bungsu saat meminta warisan dari ayahnya? Kira-kira tadi foya-foya gitu. Hal yang duniawi, teman-teman. Nah, ini juga refleksi bagi kita atau bagi kamu sebagai anak muda. Bagaimana kamu jangan membuang-buang waktu, apalagi materi. Karena perjalanan kita masih sangat panjang. Sekarang ini pertanyaan yang menantang buat kamu. Poin keempat. Bagaimana seandainya jika kamu di posisi anak bungsu? Chris? Mungkin sadar dan meminta maaf ke ayah, Pak. Ya. Mungkin udah berbuat salah. Puji Tuhan, Chris masih ada kesadaran. Kalau di
Posisi sebagai anak sulung gimana? Kan tadi sudah digambarkan. Revival. Belajar mengampuni dan tidak iri hati. Mengampuni dan secara alamiah, secara manusiawi, dia gimana tadi Revival? Marah. Apalagi? Kecewa, iri. Selama ini saya melayani engkau. Tapi kenapa malah anak ini, adik saya yang sudah mengkhianati, yang justru dilayani, diberikan sepatu dan segala macam. Ini cara Yesus menggambarkan bahwa Allah itu seperti ini, mengasihi tanpa melihat, atau lebih senang kalau anaknya yang sudah dalam tanda kutip gagal kembali lagi. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kemudian melalui mujizat. Melalui perbuatan atau tindakan. Dan terakhir melalui kata-kata. Yesus berkeliling kemana-mana untuk mewartakan kerajaan Allah. Melalui perumpamaan-perumpamaan. Melalui mujizat. Ya, Yesus menunjukkan itu kepada dunia. Bahwa karena berkat atau rahmat dari Allah, Yesus bisa melahirkan atau membuat sebuah mujizat. Teman-teman, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu tidak mudah. Karena pada zaman Yesus, orang-orang atau masyarakat punya konsep tentang kerajaan Allah. Jadi mereka berpikir bahwa kerajaan Allah atau kerajaan Allah yang sesungguhnya ini tidak ada masalah. Tapi kita harus melihat kondisi pada zaman Yesus. Kondisi pada zaman Yesus ada perang. Jadi bagi mereka, kerajaan Allah ketika tidak ada perang. Jadi mereka menantikan Yesus untuk hadir sebagai penyelamat. Bahkan mereka menantikan Mesias nanti lahir seperti yang diwartakan dalam kitab suci. Lahir dengan megah segala macam. Apakah Yesus lahir dengan seperti itu? Tidak. Yesus lahir dalam kesederhanaan, bahkan di dalam kandang domba. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok untuk mengidentifikasi materi kita pada hari ini. Bapak sudah menyiapkan kelompok untuk kamu. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Di dalam LKPD, di sana ada instruksi untuk tugas kelompok. Mengidentifikasi beberapa materi yang kita pelajari pada hari ini dari ayat-ayat kitab suci. Silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 dapat ayat kitab suci yang mana? Markus 1 ayat 14 sampai 15. Markus 1 ayat 14 sampai 15. sampai 15. Bicara tentang Yesus tampil di Galilea. Yesus tampil di Galilea. Di sana ada instruksi apa? Waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berarti ada penekanan pada pertobatan. Siapa yang mau tampil pertama untuk memaparkan hasil diskusinya kepada kita? Paparkan dengan, ya, silakan maju ke depan. Kelompok Angelo. Ya. Selamat siang Pak Gulo dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1 yang diwakilkan oleh saya sendiri, Angelo. Saya Russell. Saya Putri. Nah, kami akan mempresentasikan atau membagikanlah apa yang sudah kami dapat dari diskusi kelompok tadi. Gimana dari Russell? Kami membaca tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Jadi teman-teman kelompok kami ini belajar bahwa mewartakan kerajaan Allah itu tidak harus dari hal yang besar, melainkan dari hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, lalu pertanyaan kedua itu, apa makna pesan kitab suci tentang kerajaan? Dalam hal ini, ayat kitab suci itu dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Nah, yang saya dapatkan, yang sekelompok saya dapatkan itu, benih ini diibaratkan sebagai kerajaan Allah. Dan penabur-penabur ini atau penanam benih ini adalah manusia atau kita sendiri. Nah, tadi Pak Gulo sempat menyinggung bahwa kerajaan Allah itu hadir sekarang, saat ini, dan
akan berkesambungan di masa depan nanti. Kita mempertanggungjawabkan benih yang kecil agar menjadi hal yang besar, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Suasana itu harus dihadirkan kini dan untuk seterusnya. Nah, bagaimana? Nah, Injil ini menegaskan bagaimana kita mempersiapkan diri dan menghadirkan suasana tersebut, yaitu dengan cara kita bertobat dan percaya kepada Injil. Ya, apa itu bertobat itu? Seperti yang seperti perumpamaan yang sudah kita tonton sebelumnya. Bertobat itu dimulai dari menyadari kesalahan kita, lalu kita mengakui. Nah, kalau sekarang kita bisa melakukan dengan pertobatan ya, sakramen tobat. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya silakan kelompok Enzo. Ya, selamat siang Pak Gulo dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 6 gitu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bacaan Injil yang sudah kami baca. Jadi perkenalkan, nama saya Christopherus Enzo. Saya Stephen Hadi Nathanael. Nama saya Yohanes Christian Sinaga, saya absen 29. Nama saya Tan Georgius Michael, saya absen 27. Oke, izinkan saya membacakan ayatnya. Jadi Matius 13 ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi intinya itu hal kerajaan surga itu datangnya bukan dari hal yang besar, melainkan dari hal yang kecil. Karena ini juga menggambarkan kerajaan surga. Artinya kerajaan surga itu berasal dari hal yang kecil. Maka dari itu kita dapat menciptakan kerajaan Allah kita sendiri itu dari hal yang kecil. Misalnya kita di lingkungan yang dekat-dekat kita saja gitu, di sekolah. Jadi kita bisa saling membantu teman gitu yang sedang kesulitan dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk apa yang akan dilakukan dalam jangka panjang, mungkin untuk saya sendiri itu mungkin akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan mungkin yang dekat-dekat. Oke, saya lanjutkan di lingkungan yang dekat-dekat saja seperti di rumah, sekolah, mungkin pertemanan ataupun masyarakat. Karena ada Injil itu mengatakan bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebaikan yang baik. Nah, saya itu ingin merubah, jadi pergaulan yang baik akan merubah perilaku yang buruk. Jadi kita bisa mulai menciptakan kerajaan Allah kita sendiri gitu dari hal-hal yang kecil. Mungkin dari hal-hal yang kita anggap remeh gitu, malah ternyata itu adalah benih-benih kerajaan Allah gitu. Nah, jadi kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok mana? Yang mau tampil, mangga. Selamat siang Pak Gulo dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 yang perwakilan dari kelompok 3 beranggotakan saya Gian. Saya Hizkia Jugi Saing. Saya Joel Bento. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membaca apa saja sih yang harus kita renungkan dari pembacaan bacaan tadi. Yang pertama, kita tuh belajar apa aja sih ya? Jadi dalam Matius 13 ayat 47 hingga 50, kami itu mempelajari tentang bagaimana konsep dari pemilihan orang yang berkehendak pada kasih Allah dengan orang yang berpaling. Namun digambarkan dalam pukat dan ikan. Nah, dalam konteks ini pukat itu digambarkan sebagai kerajaan Allah, sedangkan ikan itu digambarkan sebagai manusia. Pada saat pukat ditarik ke pantai, lalu ikan yang baik dan yang jahat itu akan dipilah. Nah, ini itu menggambarkan pencampakan atau dorongan untuk orang yang berbuat jahat, sebab mereka dihukum dan dilemparkan ke dalam kobaran api. Sedangkan yang baik akan dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Kami mengambil pesan dari kitab suci ini, yaitu pengingat bagi kita untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik sebelum akhir zaman, agar layak untuk diterima oleh kerajaan Allah. Lalu, apa yang akan dilakukan dalam jangka panjang? Kita itu sebagai pelajar
karena kita sudah mengetahui pada akhirnya itu akan ada akhir zaman. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk selalu bertobat, dan kita itu tidak boleh menunda-nunda kapan kita harus merubah perbuatan dan melakukan pertobatan. Karena kita sendiri tidak tahu kapan itu akhir zaman akan datang. Karena yang hanya tahu itu hanya Tuhan sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kinerjanya. Nanti hasilnya dikumpulkan ke Pak Gulo untuk penilaian kelompok. Terima kasih, dan sekarang kita masuk ke ruang diskusi. Apakah ada yang bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Gian. Saya Gian ingin bertanya mengenai bacaan dari Matius 13, 18 sampai 23. Kan pada bacaan tersebut dijelaskan bahwa banyak sekali tanah sebagai tempat benih untuk tempat firman Allah bertumbuh. Nah, di situ dijelaskan ada tanah yang baik. Nah, saya itu penasaran bagaimana kita sebagai pelajar untuk menjadi tanah yang baik dan menerima firman untuk bertumbuh dan berbuah. Siap, terima kasih. Bagaimana menjadi tanah yang baik sebagai seorang murid agar tumbuh dan juga menghasilkan buah? Kalau kamu perhatikan, setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang tanah yang baik itu pasti dicangkul, benar ya? Diberi pupuk dan segala macam. Teman-teman, itu juga mau memberikan pesan kepada kita bahwa kalau mau menjadi tanah yang baik, diri kita juga harus ada usahanya. Harus dalam tanda kutip mau dibentuk, dalam tanda kutip mau dicangkul. Sehingga dari itu semua nanti lahirlah pupuk yang baik dan benar, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik dan benar pula. Begitu ya, Gian? Jadi pesan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu sangat-sangat sederhana dan mendarat untuk kita semua. Jadi untuk kamu di kelas 10 ini dasar untuk melangkah lebih jauh ya dalam mewartakan kerajaan Allah melalui, tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Christian, melalui hal-hal kecil. Kelompoknya Cikal juga sama, dan semuanya sudah memaparkan. Jadi apa yang diwartakan oleh Yesus dari kata-kata ke perbuatan hingga ketaatannya di kayu salib, itu semua adalah perjalanan atau perjuangan yang menunjukkan kerajaan Allah. Jadi tidak mudah. Nah, pada hari ini kita diberikan materi yang cukup menantang sekaligus sangat membantu kita memahami konsep tentang kerajaan Allah itu sendiri. Baik teman-teman, tugas di rumah silakan dikerjakan ya. Sudah dibagikan LKPD-nya. Nanti diserahkan minggu depan untuk penilaian kita. Sepakat? Baik, sebelum mari kita berdoa. Siapa yang mimpin doa? Silakan, Nansen, maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami juga sangat bersyukur atas kebersamaan yang kami rasakan pada hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar tentang kerajaan Allah. Semoga segala apa yang kami pelajari dapat mendekatkan diri kami kepadamu, dan juga semoga kami dapat semakin mewartakan kerajaan Allah. Tuhan, sekarang ini kami akan pulang. Semoga Engkau memberkati kami di perjalanan agar sampai pada tujuan dengan selamat. Juga curahkanlah Roh Kudus-Mu pada kami agar kami dapat menjalankan hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kuserahkan hanya pertahanmu dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sikap. Beresalam. Selamat siang dan terima kasih, Pak. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.